Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Amin Sulistiyawati. Kali ini Ibu akan membahas tentang transformasi geometri submateri yang pertama, yaitu translasi. Translasi atau biasa disebut dengan pergeseran gitu ya. Definisi dari translasi adalah transformasi di mana titik atau semua titik pada sebuah kurva dipetakan secara garis lurus dalam arah yang sama dan jarak yang sama dan menyebabkan bentuk titik atau kurva tidak berubah. Gambarnya ini translasi ya, ini ada segitiga A, B, C. Ketika digeser atau ditranslasi sehingga terbentuk segitiga yang baru disebut sebagai A aksen, B aksen, C aksen gitu ya bayangannya gitu ya. Oke. Digeser sama ya, berarti ya kita ambil satu titik aja. Kan ini segitiga ABC, ini ukurannya juga sama, bentuknya juga masih sama, jaraknya sama semua gitu ya. Kita ambil satu saja, misalkan titik B menjadi B aksen, berarti kan dia digeser secara ke kanan dan ke atas gitu ya. Nah, ke kanan ke kiri itu kan pada sumbu X pada koordinat kartesius ya. Ke atas dan ke bawah itu pada sumbu Y gitu ya. Berarti ini dari kuadran 3 ini berada di kuadran 4. Berarti gini ya. Titik B aksennya. Nah, ini kan digeser ke kanan gitu ya. Berarti pada sumbu X ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Titik asalnya tadi kan misalkan titik koordinat dari B itu adalah berapa ini? Min 2, min 6. Min 2, min 6. Nah, menjadi B aksen gitu ya. Titik koordinatnya berapa? Titik koordinatnya ini kan X-nya 6, Y-nya min 1. Berarti 6, min 1 gitu ya. Oke. Ini ketika dari titik B, X-nya ini kan min 2 menjadi 6. Nah, ini ketika digeser ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Berarti dari min 2 menjadi 6. Berarti logikanya dari min 2 menjadi 6 sama seperti tadi ya, kan digeser ke kanan. Berarti ditambah bilangannya berapa? 8 gitu ya. Min 2 ditambah 8 kan 6 gitu ya. Berarti ketika digeser ke kanan bilangannya positif gitu ya. Lanjut, Ibu pakai warna merah. Oke, yang kedua. Oke, yang Y berarti digeser 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti min 6 awalnya ya, kemudian ketika digeser menjadi min 1. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan min 6 ditambah 5 sama dengan min 1 gitu ya. Ditambah 5 sama dengan min
1. Berarti Oke, berarti translasinya bagaimana? Translasinya berarti ini yang pertama adalah 8, berikutnya yang kedua 5 ya, yang atas itu sumbu X, yang bawah sumbu Y gitu ya. Berarti bisa diambil kesimpulan ketika digeser ke kanan dan ke atas maka bilangannya ini positif. Nah, kebalikannya misalkan dari 6 menjadi min 2, misalkan dibalik ini segitiga A, B, C, yang ini menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Berarti kalau dari sini, berarti kan X-nya 6, nah, ketika pindah ke kuadran 3, nah, berarti kita pakai warna hijau misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan ya. Nah, berarti misal ini ya, ini logika dasar untuk yang lain ya, ketika digeser ke kiri. Kalau tadi kan ke kanan gitu ya, misalkan di aksennya gitu ya, 6 min 1. Nah, ketika ditranslasi berarti min 2 min 6. Oke. Berarti ketika digeser ke kiri, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari 6 menjadi min 2, berarti ditambah min 8 gitu ya. Oke, berarti 6 ditambah min 8 itu kan min 2 gitu ya. Lanjut pakai warna apa ya, abu-abu gitu ya. Berarti yang Y nya kan dari min 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti dari min 1 menjadi min 6, berarti ditambah min 5 gitu ya. Berarti min 1 ditambah min 5 itu kan min 6. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk translasi ketika geser. Geser kanan dan kiri gitu ya. Nah, kalian bisa tuliskan nanti ya. Kalau digeser ke kanan dan ke atas berarti bilangannya positif ya. Ketika digeser ke kiri dan ke bawah berarti bilangannya negatif. Nih, X-nya menjadi min 8, Y-nya menjadi min 5 gitu ya. Nih, kalau menggunakan gambar ini teknik logika untuk translasinya. Nah, kita bisa membuat rumusan untuk translasi. Oke. Secara umum, suatu titik X, Y ditranslasi oleh T sama dengan HK, kebayangannya adalah X aksen, Y aksen, dinyatakan dalam bentuk yang pertama adalah notasi pemetaan X, Y yang ditranslasi oleh T, HK, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Kemudian yang kedua, bentuk persamaan matriksnya, berarti X aksen, Y aksen sama dengan titik asal yaitu XY ditambah HK. Ini dituliskan dalam matriks kolom ya.
Oke, ini kan titik asal. Nah, ini bayangannya. Ini kan ditambah tadi ya, sama seperti penjelasan sebelumnya menggunakan gambar ya. Oke. Yang ketiga adalah bentuk persamaan aljabar. X aksen sama dengan X ditambah H. Berarti kan ambil yang seletak nih. X aksen sama dengan X ditambah H. Y aksen sama dengan Y ditambah K. Gitu ya. Nih urutannya ya. Oke. Ada bentuk notasi pemetaan, persamaan matrik, persamaan aljabar. Oke, untuk memudahkan kita langsung ke contoh soal. Oke. Yang pertama, tentukan bayangan titik A 3,4 yang ditranslasi oleh T sama dengan 3 min 4. Oke, pakai warna biru ya. Oke, awalnya kan titik A yaitu 3,4. Kok kepanjangan menulis angka 4. Oke. Oke, ditranslasi oleh T. Nah, 3 min 4. Maka bayangannya adalah gitu ya. Berarti A aksen, tadi kan titik A, berarti kalau ada aksen itu berarti artinya bayangannya. Nah, kita misalkan bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Oke, X-nya 3, Y-nya 4. Nah, rumusannya tadi pada persamaan matriks gitu ya. Berarti X aksen, Y aksen yang dituliskan dalam bentuk matriks kolom ya. Jadi sebenarnya ada hubungannya ya materi matriks dengan transformasi geometri. Oke, jadi kalau belajar memang harus berurutan matriks dulu baru belajar transformasi gitu ya. Oke, titik asal. Oke, kita tuliskan rumusannya XY. Oke. Berarti ditambah translasinya yaitu diambil aja kok kayaknya kurang rapih gitu ya. Oke. 3 min 4. Nah, berarti tinggal masukkan titik asalnya gitu kan ya. Berarti X aksen, Y aksen, di kurung tutup ya. Oke. Titik asalnya tadi kan 3, 4 gitu ya. Kurung tutup ditambah translasinya yaitu 3 min 4. Oke. Berarti tekniknya bagaimana? Tekniknya seperti menyelesaikan menggunakan matriks ya. Kalau ini kan operasinya penjumlahan, berarti ambil yang seletak, berarti 3 ditambah 3 berapa? 3 tambah 3. Nah, berikutnya 4 ditambah min 4 berarti 0 gitu ya. Berarti jadi bayangan dari titik A, berarti A aksen titik koordinatnya. Nah, 6,0. Oke, sampai sini bisa dipahami. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke. Tentukan bayangan garis 5x dikurangi 6y ditambah 30 sama dengan 0 oleh translasi T min 3, 6. Oke.
Ini kita mulai bahas ya. Nah, pertama kan kurvanya ini adalah garis gitu ya. Oke lah, terus G-nya G biasa aja ya, dengan G yang keriting seperti ini. Oke, berarti garis yang ditranslasi oleh T min 3 6. Oke. Nah, bayangannya ini yang dicari ya. Oke. Suka pengen nulisnya G-nya G keriting gitu ya. Oke. G aksen ini yang dicari gitu ya. Oke, kita kasih titik-titik ini yang dicari. Nah, pada sebuah garis, garis itu kan dibentuk minimal 2 titik ya. Kita ambil sebuah titik sembarang, misalkan X, Y, gitu ya. Oke. Yang ditranslasi oleh T, yaitu min 3 6. Maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumusan translasi. Berarti X aksen, Y aksen, gitu ya. Nah, berarti titik asalnya kan XY gitu ya, tetap aja tuliskan. Nah, X, Y. Oke, ditambahkan translasinya, bilangannya kita tuliskan. Jadi min 3 6. Oke, ambil yang seletak kan. Jadi ini adalah X, nah ya, ditambah min 3 berarti X dikurangi 3. Oke, lanjut berarti Y ditambah 6. Oke. Oke, jadi tulis ulang aja ya untuk X aksennya ya, aksennya. Oke, kepanjangan ini aksennya. Oke. Oke, tarik ya. Oke, berarti ambil yang seletak, berarti kan X aksen sama dengan X dikurangi 3 gitu ya. Berikutnya Y aksen sama dengan Y ditambah 6. Nah, yang ditanya tadi kan bayangannya, sedangkan yang diketahui adalah persamaan garisnya gitu ya. Jadi ini kita balik. Jika itu maka nilai X-nya berarti min 3 ini bisa dipindahkan ke kiri gitu ya. Biar X sama dengan bla 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 gitu ya. Berarti X aksen min 3-nya kalau pindah ke kiri kan menjadi penjumlahan ya, berarti X aksen ditambah 3. Berikutnya yang kedua berarti Y, aduh gak apa-apa lah, masih oke. Berarti 6 ini pindah ke kiri, kalau pindah dari penjumlahan berubah menjadi
pengurangan, berarti Y aksen dikurangi 6 gitu ya. Nah, kita bisa mengerjakan di sebelah kanannya. Oke. Nah, ini tadi kan X sama dengan X aksen ditambah 3, ini enggak begitu kelihatannya, tapi kita bisa lihat di sini, berarti Y sama dengan Y aksen dikurangi 6. Jadi nilai X dan Y-nya nanti disubstitusi ke dalam persamaan garis yang ini, gitu ya. Berarti 5, langsung X-nya diganti dengan X aksen ditambah 3. Oke, operasi hitungnya pengurangan, oke, dikurangi 6, Y-nya diganti dengan Y aksen dikurangi 6 kan, kurang lurus gitu ya, dikurangi 6. Oke. Ditambah 30. Sama dengan 0. Oke. Berarti teknik mengerjakannya bagaimana? Ini ada tanda kurungnya, yang ini enggak. Berarti setiap yang di dalam kurung dikalikan dengan yang di luar. Nah, berarti 5 kali X aksen, 5 kali 3, min 6 kali Y aksen, min 6 kali min 6. Gitu ya. Oke, kita mulai mengoperasikannya. Berarti 5 X aksen gitu ya, 5 kali 3 berarti 15. Kurang oke gitu ya. Berikutnya min 6 kali aksen berarti min 6 Y aksen gitu ya. Berikutnya min 6 kali min 6 36 ditambah 30 sama dengan 0. Oke. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Yang ada variabelnya disuruh berdekatan ya, biar kelihatannya bagus gitu ya. Itu kalau secara pandangan ya. Nah, oke, berarti yang ada variabelnya kita geser. Berarti 5X aksen dikurangi 6Y aksen tetap ya. Berarti 15 ditambah 36 ditambah 30 berarti 81. Langsung aja diperhatikan sekaligus mengoperasikan bilangan yang lain. Sama dengan 0. Jadi bayangan garis 5X dikurangi 6Y ditambah 30 sama dengan 0 oleh translasi T min 36 adalah berarti G aksennya. Berarti persamaan bayangan garisnya adalah, nah dari ini, nah dari 5 aksen dikurangi Y aksen ditambah 81, aksennya tinggal dihilangkan, sudah digantikan dengan G aksennya. Ini persamaan bayangan pada garis. Berarti 5X oke, dikurangi 6
6Y ditambah 81 sama dengan 0. Itu ya. Jadi persamaan bayangan garisnya adalah 5X dikurangi 6Y ditambah 81. Semoga yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian belajar. Terima kasih.